Puji Tuhan, selamat kita jumpa kembali, saudara-saudara, khususnya anggota jemaat Ketapang Keramat dan Neo Soho, tetapi juga semua saudara-saudara dimanapun berada. Sekalipun kita bertemu dalam ibadah online ini, tetapi Tuhan ada. Asal kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati. Mari saya undang kita semua berdiri. Kita nyanyikan pujian, ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Haleluya. Ku layak untuk melayani Tuhan, layak untuk berbakti kepada Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. ku ada sebagaimana ku ada karena anugerah Tuhan. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, Besar haleluya. Terima kasih Tuhan. melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau adalah Allah yang besar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, sampai pada hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Ini semua oleh karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik untuk setiap penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Kesempatan begitu baik bagi kami ya Tuhan, untuk menyaksikan semua
hal-hal yang baik yang Engkau mau lakukan bagi kami saat kami datang beribadah, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya dimanapun kami ada, Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan beserta dengan kehidupan kami. Tuhan sanggup melewati kehidupan kami. Dan karya-Mu Tuhan akan sanggup kami nikmati. Karena betapa besarnya Engkau di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Seluruh kehidupan kami, seluruh ibadah ini dari awal sampai akhir kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kekuatan Tuhan yang kami sudah miliki, yang kami sudah rasakan, itu pun kami nikmati lewat ibadah yang ada. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Seluruh kami sebagai pelayan-pelayan-Mu juga Tuhan tolong, berikan kami Tuhan pengurapan daripada Roh Kudus-Mu, menyertai, membimbing kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami. Kami buka ibadah kami pada hari ini dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita ada memang oleh anugerah Tuhan, tetapi bukan karena kuat dan gagah kita. Karena ada kekuatan dari Roh Kudus di dalam kita yang memampukan kita sampai sekarang ini. Nyanyikan pujian ini. Bukan yang gagah, melainkan oleh Roh-Ku firman-Nya. Ini firman Tuhan katakan, bukan oleh kuat, bukannya gagah. Bukannya gagah, Haleluya. Melainkan oleh Roh-Ku, kata Tuhan. firman-Nya. Tiap gunung dipindahkan, Tiap gunung dipindahkan. Tiap gunung dipindahkan. Tiap gunung dipindahkan oleh Roh-Ku firman-Nya. bukan oleh kuat, bukannya gagah. Oleh kuat, bukannya gagah, melainkan oleh Roh-Ku firman-Nya. Bukan oleh kuat, bukannya gagah, melainkan oleh Roh-Ku firman-Nya. Tiap gunung dipindahkan. Haleluya. Tiap gunung dipindahkan. Tiap gunung dipindahkan oleh Roh-Ku firman-Nya. Tiap gunung dipindahkan, Tiap gunung dipindahkan. Tiap gunung dipindahkan oleh Roh-Ku firman-Nya. haleluya. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Puji Tuhan. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku.
hidup ini. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Dia hapuskan tetesan air mata. Haleluya. Hapuskan Makasih Yesus. tetesan air Haleluya. mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Haleluya. Dia sembuhkan semua luka hatiku. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Glory buat Yesus. Saudara, kekuatan dari Tuhan membuat kita dapat tetap berdiri teguh meskipun banyak percobaan, banyak kesusahan dalam dunia ini. Seperti Sion, gunungnya Allah, tetap teguh. Mari kita nyanyikan pujian ini. Lagu lama tetapi menguatkan kita semua. Haleluya. Damai dan senang selalu, seperti Sion tetap teguh dalam kesusahan, seperti Sion gunungnya saja nyanyikan baik-baik. Semua perbuatan kita ditutup cintanya. Yesus melindungi kita dan beri kekuatannya. Sama-sama nyanyikan kornya. Seperti
Saudara, kalau saudara masih kuat berdiri, tetaplah berdiri. Kita siapkan hati untuk sebentar dengar firman Tuhan. Nyanyikan pujian, Tuhan adalah kekuatanku, sebagai lagu doa kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bersama Dia Puji ku Tuhan. tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Haleluya. Bagai Raja Wali, ku melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Amin. Tak akan goyah bersama Tuhan. Terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang, Biar bumi bergoncang, badai menerpa, badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. bersama Dia. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam kami menjalani kehidupan ini, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Walaupun keadaan sekitar kami banyak kekhawatiran, ketakutan yang terjadi ya Tuhan. Namun Tuhan, kami tetap berharap, percaya sungguh Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Engkaulah pertolongan kami ya Tuhan. Dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Sekalipun manusia menganggapnya sebagai kelalaian, keterlambatan, namun sesungguhnya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi kami yang berharap, yang menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan itu berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu,
sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, berikan hikmat juga bagi kami semua ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, berikan kami hikmat untuk kami mengerti isi hati-Mu, untuk kami melakukan firman-Mu ya Tuhan, untuk kami hidup seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk terima firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, silakan duduk. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada-Nya. Karena berbagai alasan yang tentu saja ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sehingga tidak bisa beribadah, datang di tempat ini dalam kebaktian Minggu. Namun kita percaya bahwa kehadiran Tuhan atas kehidupan kita sehubungan dengan ibadah daring ini kita percaya menjadi bagian kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama adalah atau terambil di dalam Efesus pasalnya yang ketiga di ayatnya yang ke-16. Dan saya ingin memberikan tema pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, kekuatan Roh Kudus di dalam orang percaya. Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Berbicara tentang Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita mengingat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dia berkata bahwa adalah lebih berguna jikalau aku pergi. Ketika Yesus mengatakan bahwa adalah lebih berguna jikalau aku pergi, bukan berarti bahwa kualitas Yesus dengan Roh Kudus itu berbeda. Roh Kudus kualitasnya lebih baik daripada Yesus. Tetapi maksud dari apa yang disampaikan oleh Yesus bahwa ketika Dia berada di dalam dunia ini, kita mengerti bersama bahwa Dia tunduk kepada hukum pertumbuhan. Karena Dia tunduk kepada hukum pertumbuhan, maka penuh dengan keterbatasan. Terbatas ruang dan waktu. Dan kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Yesus mengatakan bahwa adalah lebih berguna. Artinya Roh Kudus luar biasa, Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Dia ada di sini, Dia ada di tempat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dan Dia ada dimanapun kita berada. Nah, Roh Kudus yang kita tahu dan kita percayai bahwa keluar dari Bapa itu memberi kekuatan atas kehidupan kita. Seperti tema yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kekuatan Roh Kudus di dalam orang percaya. Bahwa Roh Kudus di dalam orang percaya memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. Tetapi yang kita pahami, kita mengerti bahwa kekuatan Roh Kudus di dalam orang percaya bukan dimaknai bahwa orang yang memiliki Roh Kudus dia menjadi seorang manusia super. Seperti mungkin film-film yang kita lihat, film-film fiksi yang kita lihat, seseorang atau pribadi tertentu yang memiliki kekuatan super. Namun sebenarnya kekuatan Roh Kudus di dalam orang percaya itu
dimaknai berbeda, dipahami berbeda. Karena Roh Kudus di dalam orang percaya, seperti yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, bahwa Roh Kudus di dalam orang percaya itu memimpin, Roh Kudus di dalam orang percaya itu menuntun, mendampingi orang percaya untuk menjadi orang percaya itu sempurna. Begitu. Untuk membawa manusia kepada kemuliaan Allah yang sempurna. Atau menjadi seperti Yesus. Itu yang dimaksud Roh Kudus di dalam orang percaya. Kekuatan Roh Kudus di dalam orang percaya mempunyai tujuan yang begitu jelas bahwa ketika Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu menuntun, mendampingi, membimbing orang percaya itu kepada kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, yang sempurna, atau menjadi seperti Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita sebagai orang-orang Pantekosta, ayat di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, di ayatnya yang ke-8, dijelaskan di situ bahwa engkau akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada kuasa yang luar biasa. Jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kuasa atau kekuatan yang dimaksud di sini tidak menunjukkan bahwa manusia yang menerima Roh Kudus itu memiliki kekuatan atau menjadi seorang manusia super. Bukan, saudara. Bukan itu maksudnya. Nah, dalam pertemuan kita saya ingin menyampaikan sedikit tentang kekuatan yang kiranya ini memberikan penjelasan dalam kehidupan kita bahwa kuasa Roh Kudus itu benar-benar ada dalam kehidupan orang percaya. Kita lihat di dalam ayat yang tadi kita telah membacanya, bahwa Roh Kudus di sini menguatkan, Roh Kudus di sini meneguhkan, menguatkan dan meneguhkan batin kita. Apa yang dimaksud dengan menguatkan dan meneguhkan batin kita? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, di masa pandemi ini, banyak kenyataan-kenyataan hidup yang dialami oleh orang-orang percaya, yang mungkin bisa dikatakan kenyataan hidup yang sungguh sangat memberatkan, ataupun mungkin dipandang sebagai sesuatu yang sangat pahit. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang anak Tuhan. Dia mempunyai bengkel, kemudian saya sedikit bertanya kepadanya bagaimana atau dengan pandemi ini apa yang dialami, seperti itu. Nah, kemudian dia memberikan penjelasan kepada saya bahwa sulit, Pak, sulit. Yang biasanya di hari raya itu orang yang mengganti ban itu menggunung. Tetapi sekarang hari raya kemarin tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena memang kita tahu bersama bahwa orang-orang dilarang keluar kota. Dia mengalami kesulitan untuk bisa menutupi saja atau kembali modal saja, itu sudah syukur, dia bilang. Saya merugi, Pak, saya merugi. Dan juga dia jelaskan bahwa ada 3 toko atau 3 restoran tutup. 3 restoran tutup di Bali. Wisatawan nggak ada di sana, orang mau makan nggak ada. Gitu. Kondisinya sulit. Ada juga mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian,
mungkin berpikir bahwa dan juga mengalami akan hal ini. Saya dirumahkan tanpa diberikan gaji. Ada yang lain mungkin berpikir bahwa atau mengalami kondisi saya dikasih gaji tetapi dipotong gajinya. Sedangkan saya harus membayar kredit dan seterusnya. Para pengusaha mungkin juga sekarang ini mengalami hal yang berat. Bukan hanya mereka berpikir bagaimana supaya usaha mereka ini bisa berjalan di situasi yang sangat berat ini, tetapi yang mereka pikirkan adalah mereka harus mengambil satu keputusan untuk mem-PHK karyawan-karyawan. Hal yang berat sebenarnya. Hal yang berat. Mereka harus berpikir bagaimana piring nasi daripada karyawan-karyawannya. Berat dialami oleh banyak orang hari-hari ini. Nah, kalau kita melihat kenapa Paulus itu berdoa untuk jemaat yang ada di Efesus. Supaya Roh Allah meneguhkan, Roh Allah menguatkan batin mereka. Kita lihat ayat-ayat sebelumnya di dalam Efesus pasalnya yang ketiga tadi, di ayatnya yang ke-13, di sana dijelaskan, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ternyata jemaat yang ada di Efesus mengetahui, melihat bagaimana keadaan dari Rasul Paulus. Dan ketika mereka mengetahui kondisi daripada Rasul Paulus pada saat itu, mereka terancam tawar hati, kehilangan semangat. Apa sebenarnya yang dialami oleh Rasul Paulus pada saat itu? Rasul Paulus itu dipenjarakan karena pemberitaan Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mendengar akan kondisi daripada jemaat Efesus pada saat itu, maka Paulus dia berdoa kepada Tuhan supaya Roh Allah itu meneguhkan dan menguatkan batin daripada jemaat Efesus. Dengan Roh Allah menguatkan batinnya jemaat Efesus, maka mereka ini menjadi orang-orang atau jemaat yang tidak tawar hati, patah semangat, putus asa, dan seterusnya. Dan kalau kita melihat, apa sih yang dimaksudkan tentang kekuatan Roh Allah? Kekuatan Roh Allah yang menguatkan batin dan meneguhkan batin itu. Coba kita lihat di dalam Hagai. Di dalam Hagai pasalnya yang pertama, di ayatnya yang ke-14. Hagai pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14, saya bacakan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa-bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat sedikit latar belakang mengenai ayat ini, di mana Serubabel adalah yang kita mengerti, kita pahami bersama, seorang bupati memimpin daerah jajahan dari Persia kalau tidak salah, di tanah Yehuda. Jadi dia adalah seorang bupati yang pulang dari pembuangan. Dan dia ditugaskan oleh Allah untuk membangun bait Allah.
Dan pada saat mereka sedang membangun bait Allah, apa yang terjadi? Orang-orang yang ada di sekitar atau bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka itu, atau bangsa Samaria dan yang lain-lain sebagainya, mereka berusaha untuk menghambat orang-orang Yehuda membangun kembali bait suci. Usaha-usaha mereka lakukan supaya orang-orang Yehuda itu mengurungkan niat mereka untuk membangun bait suci. Sebelumnya, kalau kita baca sejarah, orang-orang Yehuda yang kembali dari pembuangan itu, mereka penuh dengan kegembiraan. Semangat yang sungguh luar biasa. Kembali ke tanah perjanjian. Dan mereka mengerti sendiri bahwa tugas besar untuk mereka adalah membangun bait Allah. Saat mereka dengan penuh kegembiraan dan dengan penuh semangat membangun bait Allah, orang-orang atau bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka tidak senang. Begitu. Tidak senang. Dan mereka menghambat sedemikian rupa. Dan apa yang terjadi? Ternyata usaha-usaha yang dilakukan oleh orang Samaria atau tetangga-tetangga dari orang Yehuda pada saat itu, bangsa Yehuda pada saat itu, usaha mereka itu berhasil. Mereka menjadi orang yang putus asa, patah semangat. Dan bukan hanya itu, mereka mengalihkan fokus mereka bukan membangun bait Allah lagi, tetapi mereka membangun rumah mereka. Kepentingan mereka sendiri menjadi yang terutama. Padahal kita pahami bersama bahwa kalau kita menempatkan kepentingan Tuhan yang terutama, maka yang lainnya akan ditambahkan oleh Tuhan. Orang Yahudi pada saat itu percaya akan hal itu. Mereka yakini akan hal itu. Tapi kondisi ini yang terjadi. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, datanglah ayat ini. Bahwa Tuhan dengan kuasanya yang luar biasa menggerakkan semangat Zerubabel, menggerakkan semangat dari Yosua, imam besar, menggerakkan semangat seluruh orang-orang Yehuda gitu. Yang sebelumnya tawar hati, yang sebelumnya kehilangan semangat. Allah menggerakkan sedemikian rupa sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan semangat. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita dapat mengerti, kita dapat memahami kenapa Paulus ketika dia sampaikan doanya kepada Tuhan untuk jemaat yang ada di Efesus. Karena jemaat yang ada di Efesus ini sudah tawar hati. Paulus berdoa supaya Allah memberikan kekuatan. Allah meneguhkan batin mereka. Supaya kembali bersemangat. Dan inilah yang memberikan pengertian atas kehidupan kita. Di mana kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya itu menguatkan batin. Maksudnya apa? Kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya itu membangkitkan semangat. Membangkitkan semangat. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Roma 12 ayatnya yang ke-11. Dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ketika roh Allah itu ada dalam hidup kita, menguatkan kita dan meneguhkan batin kita, maka dampaknya sungguh luar biasa. Roh kita menyala-nyala, roh kita penuh dengan semangat untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita orang Kristen ternyata seharusnya tidak menjadi orang yang mudah putus asa. Kita orang Kristen seharusnya tidak mudah tawar hati, patah semangat.
mengalami kelusuhan secara rohani. Kenapa? Karena ada roh yang berdiam atas hidup kita. Karena roh Allah, kekuatan roh Allah akan bekerja atas kehidupan kita. Ini yang kita lihat. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan. Saat menghadapi situasi yang sungguh sangat sulit, mereka tetap bangkit. Mereka tetap bersemangat. Dan mereka tetap menghadapinya. Ini alasan utama sebenarnya. Karena roh Allah yang membangkitkan semangat. Amin. Haleluya. Nah, kemudian hal yang kedua, kalau yang pertama tadi bahwa roh Allah di dalam kehidupan orang percaya itu menguatkan batin. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa roh Allah di dalam kehidupan orang percaya itu melapangkan jalan hidup kita. Apa yang dimaksud dengan melapangkan jalan? Mari kita lihat di dalam Sakaria pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam sampai ayatnya yang ketujuh. Ada dua ayat pokok yang menjadi pegangan saya. Efesus pasalnya yang ketiga tadi dan ayat pokok. Ayat utama yang kedua adalah Sakaria pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Bisa ingin membaca sampai ayatnya yang ketujuh. Maka berbicaralah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Serubabel. Serubabel adalah Serubabel yang sama dengan yang di Hagai tadi kita baca. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Ayatnya yang ketujuh, siapakah engkau gunung yang besar di depan Serubabel, engkau menjadi tanah rata. Sampai di situ saja. Sakaria menyampaikan firman Tuhan untuk Serubabel. Bahwa bukan dengan kekuatan. Kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan bukan dengan kekuatan militer. Dengan keperkasaanmu, kekuatan manusia. Melainkan dengan rohku, firman Tuhan. Kemudian dilanjutkan, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Serubabel, engkau menjadi tanah rata. Haleluya, haleluya. Ada sekian banyak orang, sekian bangsa berusaha untuk menghambat Serubabel membangun bait suci. Itu seperti gunung yang besar yang ada di hadapan mereka. Tetapi firman Tuhan bahwa dengan roh Allah atas kehidupan Serubabel dan bangsa Yehuda, maka gunung yang besar itu diratakan. Melihat akan ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jadi kita dapat mengerti, kita dapat pahami bersama bahwa kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan orang percaya itu melapangkan jalan kehidupan kita. Melapangkan jalan kehidupan kita. Segala hambatan, segala tantangan itu disingkirkan oleh Allah. Luar biasa. Ini karena apa? Karena Roh Kudus, itu Alkitab katakan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat juga di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayatnya yang ke-15. Di sana menjelaskan bahwa penyertaan Allah itu ada dalam kehidupan kita semua. Nah, Allah yang ada beserta dengan kehidupan kita itu meluputkan kita. Meluputkan kita. Gitu. Ada gunung diratakan. Kemudian kita terbebas dari kecelakaan, dari kebinasaan. Meluputkan kehidupan kita. Nah,
kata meluputkan ini menjadi sesuatu yang sungguh sangat menarik untuk saya lihat, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya mengingat seorang tokoh di dalam Alkitab, Daud, saat dia menerima pemberitahuan dari anaknya Saul, Yonatan, bahwa Saul, Raja Saul, memang benar-benar bermaksud untuk membunuh Daud. Saat Yonatan ini sampaikan pesan atau menyampaikan situasi yang dia lihat sendiri, yang dia ketahui mengenai Saul, maka Daud meresponnya seperti ini. 1 Samuel pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ketiga. 1 Samuel pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ketiga. Di sana Daud mengatakan bahwa jaraknya dengan dia, dengan maut itu hanya selangkah saja. Begitu. Jaraknya Daud dengan maut hanya selangkah saja. Saya rasa ini merupakan bentuk peringatan untuk kehidupan kita. Ternyata hidup kita hanya jaraknya dengan maut itu hanya selangkah. Sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika saya melihat apa yang disampaikan oleh Daud, maka saya mulai merenung. Sebenarnya kehidupan kita manusia begitu banyak hal-hal yang baik yang Allah karuniakan atas kehidupan kita, sadar maupun tidak sadar. Allah dengan caranya yang sempurna itu membebaskan kita, melepaskan kita dari kebinasaan. Sekarang ini mungkin di tangan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada yang kita tahu jam pintar begitu, kemudian ada HP-HP, telepon-telepon pintar sekarang ini yang memberikan penjelasan tentang ada aplikasi yang menghitung langkah, menghitung jarak. Dari situ saya dapat mengerti, saya dapat pahami bahwa umur saya segini, berat badan saya segini, maka idealnya untuk setiap hari saya jalan itu kurang lebih 6.500 langkah. Itu yang ideal. Begitu. Nah, kemudian saya coba menghubungkan, saya coba merenung sehubungan dengan ayat ini. Ternyata kalau seandainya saya menjalankan hal yang ideal, 6.500 langkah, maka ada 6.500 kali Allah meluputkan saya dari maut. Sadar maupun tidak sadar. Inilah kekuatan Allah atas hidup kita. Kalau Zerubabel menerima firman Tuhan dari Sakaria bahwa gunung itu akan diratakan, masalah hidup akan diratakan, yang menghambat itu akan diratakan. Jadi Allah melapangkan jalan daripada Zerubabel. Itu tanda akan kekuatan Allah, kekuatan Roh Allah atas kehidupan dari Zerubabel. Maka dari sini juga kita dapat pahami bahwa ternyata kekuatan Allah itu melapangkan jalan hidup kita tahu ataupun tidak kita tahu. Begitu. Karena manusia kita itu tidak tahu apa yang terjadi. Satu langkah di depan kita tidak paham, kita tidak tahu. Tapi yang pasti bahwa kalau kita masih bisa melangkah satu langkah, itu artinya bahwa Allah sudah meluputkan kita dari maut. Ini bukankah ini sesuatu yang luar biasa atas kehidupan kita? Ini adalah sesuatu yang dahsyat atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa Roh Allah ada dalam hidup kita. Memberikan apa? Kekuatan Allah ada dalam hidup kita. Memberikan apa dia? Dia memberikan semangat atas kehidupan kita.
Dan yang kedua di sini dikatakan bahwa Roh Allah yang ada dalam kehidupan kita, kenyataannya adalah Dia melapangkan jalan-jalan hidup kita. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa Allah kita. Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa kekuatan Roh Kudus atas kehidupan kita bukan untuk menjadikan kita sebagai manusia atau orang-orang yang percaya yang memiliki kekuatan super. Tetapi kekuatan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita orang percaya untuk mendampingi, membimbing, menuntun kita supaya kita makin sempurna. Menuju kepada kemuliaan Allah yang sempurna. Dan dengan adanya kekuatan Roh Kudus atas kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, maka kita menjadi orang-orang yang tidak mudah putus asa, tidak mudah patah semangat, tidak mudah tawar hati, sekalipun kondisi yang sangat berat. Begitu. Kita punya alasan untuk tawar hati, kita punya alasan untuk putus asa. Tetapi percayalah, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka kita terus bisa bangkit, penuh semangat, karena kita punya harapan yang pasti. Allah pasti menolong kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kekuatan Allah, Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Marilah kita dengan suara nyaring, atau kita berkata kepada jiwa kita, seperti pemazmur yang seringkali pemazmur jelaskan atau katakan di dalam Alkitab. Hai jiwaku, jadi dia berkata kepada jiwanya. Dia berkata kepada jiwanya. Dan saya rindu juga kita mempraktekkan apa yang dilakukan oleh pemazmur. Kita berkata kepada jiwa kita. Kita berkata kepada jiwa kita. Di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Ayat ini menjadi ayat yang sangat kita kenal. Tapi menghadapi situasi seperti ini, karena ada kekuatan Roh Allah dalam kehidupan kita, mari kita berkata kepada diri kita, kepada jiwa kita, segala perkara. Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-13. Baca dengan suara nyaring. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Inilah kekuatan Roh Allah dalam kehidupan orang percaya. Memberikan semangat dan melapangkan jalan kita. Karena kekuatan Roh Allah yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita sanggup berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Percayalah bahwa Roh Allah selalu beserta dalam hidup kita. Ingat saja, setiap kali kita melangkah, satu langkah, itu artinya Allah sudah meluputkan kita dari maut. Haleluya. Berapa banyak langkah yang kita sudah lakukan sepanjang hari ini? Coba hitung, coba renungi. Itu artinya sebanyak itulah Allah meluputkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dari maut. Allah kita dahsyat, Roh kita sungguh luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang berada di rumah. Mari kita berdiri semuanya. Kita menyembah Tuhan. Kita meninggikan Tuhan. Kita pujikan, mari datanglah Roh Suci. Kami perlu padamu. Firman Tuhan sudah sama-sama kita dengar, kita pelajari bersama bahwa kekuatan Roh Allah ada dalam hidup kita. Amin, haleluya. Kita luaskan Roh Allah bekerja. Mari datanglah Roh Suci. Tuhan, kami perlu padamu. Benar Tuhan. Haleluya, kami mengerti situasi sekarang ini sungguh sangat memberatkan.
Kami perlu Roh Suci. Kami perlu Roh Suci. Amin Tuhan. Roh Suci memberi semangat. Roh Suci melapangkan jalan hidup kami. Amin Tuhan. Mari datanglah. Haleluya. Semua kami Tuhan, kami perlu padamu. Sadar kami Bapa, kami perlu Roh Suci itu. Haleluya. Kuat kuasa, datanglah dengan lembut. Amin Tuhan. Haleluya. Mari, mari Roh Suci. Kami sungguh perlu. Kami sungguh perlu semangat yang baru saat ini Tuhan. Kami sungguh perlu Tuhan pertolongan-Mu bagi kami. Haleluya Tuhan. Datanglah dengan lembut. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami perlu padamu. Amin Tuhan. Datanglah dengan kuasa. Haleluya, haleluya. Datanglah dengan lembut. Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua kami saat ini Tuhan terbuka dengan pekerjaan Roh-Mu atas hidup kami. Kami mengerti, kami memahami sekalipun terbatas Tuhan, bahwa ternyata Roh Kudus yang ada dalam hidup kami bisa memberikan kekuatan, kuasa, ada semangat yang baru atas hidup kami. Roh Kudus memberikan pengharapan yang pasti dalam hidup kami. Tuhan, kami punya banyak alasan untuk mundur dari hadapan-Mu. Sebenarnya kami punya banyak alasan untuk putus asa karena tekanan yang berat yang kami alami. Karena masalah hidup yang menekan hidup kami. Haleluya. Tapi saat ini lewat pemberitaan firman-Mu, mengerti kami bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kami. Roh Kudus yang membangkitkan semangat dan harapan atas hidup kami. Haleluya. Bukan dengan kekuatan kami lagi Tuhan untuk menghadapi hidup ini. Bukan dengan keperkasaan kami ya Tuhan menjalani hidup ini. Tapi firman-Mu sudah berkata, oleh Roh Tuhan. Kalau selama ini kami mengandalkan manusia, kemampuan kami manusia, Tuhan, kami bertobat.
kami kembali ke jalan yang benar. Kami kembali kepada cara yang benar, yang sesuai firman-Mu. Haleluya. Berserah kepadamu. Dan biar Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan. Haleluya. 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 Datanglah dengan kuat kuasa. Amin Tuhan. Haleluya. Datanglah dengan lembut, menyegarkan dan memuaskan kami. Glory Tuhan. Datang. Datang bagi kami. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kami tahu, kami percaya. Oh Tuhan, dengan kuat kuasa bagi kami, pribadi lepas pribadi, dengan lembut, bukan hanya pribadi, tapi seluruh kami, seluruh keluarga kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Kami mohon kepadamu. Kami mohon kepadamu. Seperti Paulus melihat jemaat Efesus terancam, tawar hati. Haleluya. Dia berdoa supaya Roh Allah menguatkan, meneguhkan batin kami semua yang ada saat ini. Jemaat Tuhan yang ada di tempat masing-masing, di rumah mereka, dimanapun mereka berada. Sama-sama kami berdoa supaya Roh-Mu menguatkan kami, menguatkan hati kami, menguatkan batin kami, supaya kami bangkit penuh dengan semangat. Roh kami menyala-nyala terus melayani Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan kekuatan kami manusia, kami tidak bisa bangkit Tuhan. Kami tidak sanggup Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Kami berserah kepadamu. Haleluya. Kami percaya Roh-Mu berdiam dalam hidup kami. Kami mau berdiri. Kami mau berdiri dengan penuh keyakinan. Kami mau berkata segala perkara, haleluya, dapat kutanggung di dalam Engkau. Karena ada Roh Allah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kuatkan, kuatkan Tuhan dengan hati tulus, dengan penuh kejujuran. Kuatkan. Kami tidak sanggup. Kami lemah. Begitu berat masalah hidup kami. Begitu besar tantangan hidup kami. Kami tidak sanggup. Ya Roh Allah. Haleluya. 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 Ya, ribut keras. Ku mau tetap selamatnya pernyataan iman kami.
Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semua kami, sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau sungguh-sungguh luar biasa atas hidup kami. Kami sungguh berbangga kami dapat menjadi anak-anak-Mu. Kami sungguh berbangga kami punya Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Kami sungguh berpenuh dengan sukacita karena Roh Allah ada dalam hidup kami. Haleluya. Firman-Mu sudah kami dengar, Firman-Mu sudah kami pelajari Tuhan. Mengertilah kami bahwa kuasa Roh Kudus itu ada dalam hidup kami. Kenyataan-kenyataan pekerjaan Roh itu pasti Engkau akan tunjukkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Memang Tuhan dalam perjalanan hidup kami seringkali kami Tuhan putus asa, patah semangat. Karena tekanan-tekanan yang sangat berat menekan hidup kami. Beban pribadi kami, beban keluarga kami, pekerjaan pelayanan kami seringkali menekan hidup kami. Tawar hati seringkali melingkupi hidup kami. Tapi Tuhan, kami sungguh bersyukur. Roh Allah ada dalam hidup kami. Roh Allah membangkitkan semangat atas hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Dan bukan hanya itu Bapa. Firman-Mu sudah mengajarkan dalam hidup kami. Bahwa Roh Allah yang ada dalam hidup kami melapangkan jalan-jalan kami ya Tuhan. Meratakan gunung-gunung pencobaan yang ada di hadapan kami. Menghindarkan kami, meluputkan kami dari maut. Haleluya. Sungguh luar biasa Roh Allah dalam hidup kami. Maka daripada itu kami mau terus berserah dan percaya kepadamu. Karena dengan itulah Roh Allah dengan sebebas-bebasnya bekerja atas kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya dengan Roh Allah ada dalam hidup kami. Kami bisa berkata dalam iman kami, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu atas kehidupan kami Bapa. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Allah yang memberkati kehidupan mereka. Mata pencarian mereka Tuhan tolong berkati. Tuhan tolong berkati pendidikan anak-anak-Mu. Tuhan tolong berkati pelayanan anak-anak-Mu. Kesaksian anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati. Segala sakit penyakit kami percaya dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Segala masalah hidup mereka di dalam nama Yesus diselesaikan oleh Tuhan. Dan dalam pribadi lepas pribadi, mereka memiliki satu kesaksian yang hidup. Bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Luar biasa Engkau ya Tuhan. Dan saat ini Bapa di sorga, kami mau tutup ibadah kami saat ini. Namun sebelumnya, sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, kuasa, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan kita akan tutup ibadah ini dan terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin.